Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, metodologi penelitian, dengan nama anggota yang pertama, Adara Artemisia Pramusti, yang kedua, Dinar Alicia Putri, yang ketiga, Fahrul dan yang terakhir, Marcella Kusuman Hijrah. Kami berasal dari akuntansi 61R. Next. Yang pertama, kami akan membahas tentang chapter 1, yaitu metode penelitian untuk bisnis. Next. Definisi riset bisnis. Menurut pakar, menurut Sekaran and Boji, mendefinisikan riset bisnis sebagai suatu penyelidikan atau inquiry atau investigasi yang terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis, objektif, dan saintifik ke dalam masalah spesifik, dengan tujuan untuk menemukan berbagai jawaban atau solusi atas masalah spesifik tersebut. Next. Selanjutnya, riset bisnis yaitu penyelidikan atau investigasi yang terorganisir dan sistematis ke dalam masalah tertentu, yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban. Dalam pengertian yang spesifik, riset dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas untuk menemukan dan memecahkan masalah, serta bagaimana seorang peneliti mampu memperluas teori yang ia miliki. Riset bisnis adalah metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar dan pelanggan, meningkatkan penjualan, mengurangi biaya operasional, dan memanfaatkan sumber daya minimal dengan keuntungan maksimal. Selanjutnya ada mengenai tentang terapan versus riset dasar. Yang pertama dari riset dasar, yaitu menghasilkan kumpulan pengetahuan dengan mencoba memahami bagaimana masalah tertentu yang terjadi dalam organisasi dapat dipecahkan. Yang kedua, penelitian terapan, memecahkan masalah saat ini yang dihadapi oleh manajer di tempat kerja, menuntut solusi tepat waktu, yaitu tujuan dari penelitian pada riset dasar itu mengacu pada jenis penelitian yang sepenuhnya teoritis, berfokus pada peningkatan atau perluasan basis pengetahuan suatu bidang. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip pengetahuan untuk kepentingannya sendiri. Itu terutama dimotivasi oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk mengeksplorasi yang tidak diketahui. Ini juga dikenal sebagai penelitian dasar atau murni. Ini mengacu pada penyelidikan sistematis ke dalam subjek atau fenomena untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang hal itu, dan tidak memecahkan masalah tertentu. Selanjutnya ada penelitian terapan. Tujuannya itu untuk memberikan solusi praktis untuk masalah tertentu. Ini adalah teknik penyelidikan yang melibatkan pemecahan masalah dengan menerapkan metodologi empiris ke suatu objek, bidang studi, atau objek penelitian. Ini umumnya jenis penelitian yang berlaku untuk situasi kehidupan nyata, untuk menghubungkan dengan hasil dari situasi yang sesuai. Ini menganalisis bagian-bagian tertentu dari situasi tersebut. Next. Selanjutnya ada contoh penelitian terapan. Yang pertama, iPod Apple memicu kesuksesan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, membantu meningkatkan penjualan dari 5 dolar miliar pada tahun 2001 menjadi 30 miliar dolar pada tahun fiskal 2008. Pertumbuhan pemutar musik rata-rata lebih dari 200% pada tahun 2006 dan 2007. Sebelum turun menjadi 6% pada tahun 2008, beberapa analis percaya bahwa jumlah iPod yang terjual akan turun 12% pada tahun 2009. Pernyataannya adalah ada sekelompok kecil orang yang menginginkan iPod atau pemutar media portable lainnya. Kata seorang analis, jadi pertanyaannya menjadi apa yang akan dilakukan oleh Apple. Lalu contoh yang kedua, mesin yang ada di departemen produksi telah mengalami begitu banyak kerusakan, sehingga produksi menderita. Mesin harus diganti karena biaya investasi yang besar, diperlukan rekomendasi yang cermat apakah lebih menguntungkan untuk membeli peralatan atau menyewanya. Next.
Lalu ada contoh di area penelitian dalam bisnis. Yang pertama, ketidakhadiran. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, pengambilan keputusan konsumen. Yang kelima, ada kepuasan pelanggan. Yang keenam, ada alokasi anggaran. Dan yang terakhir, prosedur akuntansi. Next. Lalu, mengapa manajer harus tahu tentang riset? Memiliki pengetahuan tentang penelitian dan metode penelitian membantu manajer profesional untuk yang pertama, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kecil secara efektif di tempat kerja. Yang kedua, ketahui cara membedakan yang baik dari penelitian yang buruk. Yang ketiga, menghargai berbagai pengaruh dan efek dari faktor-faktor yang menimpa suatu situasi. Yang keempat, ambil risiko yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, mencegah kepentingan pribadi yang mungkin menggunakan pengaruh mereka dalam suatu situasi. Selanjutnya, berhubungan dengan peneliti dan konsultan yang disewa secara lebih efektif. Dan yang terakhir, gabungkan pengalaman dengan pengetahuan ilmiah saat mengambil keputusan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adela. Selanjutnya ada hubungan manajer dengan peneliti. Yang pertama itu masing-masing harus tahu perannya. Yang kedua, tingkat kepercayaan. Yang ketiga, sistem nilai penerimaan temuan dan implementasi. Yang keempat itu masalah peneliti atau konsultan dalam versus luar. Manajer tidak saja harus berinteraksi secara efektif dengan tim peneliti, tapi juga menguraikan secara eksplisit peran peneliti dan pihak manajemen. Manajer harus memberitahu peneliti jenis informasi apa saja yang dapat disediakan oleh mereka atau dokumen apa yang tidak akan diberikan kepada mereka. Manajer yang memahami penelitian dapat dengan mudah memperkirakan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh peneliti. Apabila sebuah riset pada organisasi dilakukan secara ilmiah, maka hasil dari studi tersebut dapat menguntungkan bagi manajer yang mendapatkan informasi yang berguna tanpa membayarnya. Namun, manajer harus menginformasikan pada peneliti apa yang menjadi kebutuhan bahan penelitian, yang di mana bahan tersebut tidak dibuat tersedia untuk mereka. Jadi, apa sih mengapa memelihara hubungan antara manajer dan peneliti secara efektif itu penting? Jadi, ketika seorang manajer peduli terhadap riset, maka interaksi antara manajer dan peneliti akan menjadi lebih berarti, bertujuan, dan menguntungkan baik bagi organisasi dan peneliti. Apabila sebuah riset pada organisasi dilakukan secara ilmiah, maka hasil dari studi tersebut dapat menguntungkan bagi manajer yang mendapatkan informasi yang berguna tanpa membayarnya. Namun manajer harus menginformasikan pada peneliti apa saja yang menjadi kebutuhan bahan peneliti yang di mana bahan tersebut tidak dibuat tersedia untuk mereka. Next. Berikut ada peneliti internal. Keuntungannya itu yang pertama, penerimaan yang lebih baik dari staf. Yang kedua, pengetahuan tentang organisasi. Yang ketiga, akan menjadi bagian integral dari implementasi. Dan yang keempat, evaluasi rekomendasi penelitian. Kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, ide kurang segar. Yang kedua, politik kekuasaan bisa menang. Yang ketiga, mungkin tidak dinilai sebagai ahli oleh staf. Next. Berikut ada peneliti eksternal. Keuntungannya itu pemikiran divergen dan konvergen. Yang kedua, pengalaman dari beberapa situasi di organisasi yang berbeda. Yang ketiga itu pelatihan teknis yang lebih baik biasanya. Terus kekurangannya itu yang pertama membutuhkan waktu untuk mengetahui dan memahami organisasi. Yang kedua, hubungan dan kerjasama dari staf tidak mudah. Yang ketiga, tidak tersedia untuk evaluasi dan implementasi. Yang terakhir itu biaya. Next.
Berikutnya ada materi chapter 2 yang bertema investigasi ilmiah. Next. Investigasi ilmiah, peneliti ilmiah menurut sekarang, istilah peneliti ilmiah mengacu baik pada peneliti dasar maupun terapan. Penelitian terapan boleh atau tidak boleh digeneralisasikan pada organisasi lain, tergantung pada tingkat di mana perbedaan-perbedaan dapat eksis dalam faktor-faktor seperti ukuran, sifat kera, karakteristik karyawan, dan struktur organisasi. Selanjutnya, ada ciri-ciri penelitian ilmiah. Keunggulan atau karakteristik pembeda utama dari penelitian ilmiah, yang pertama itu tujuannya. Yang kedua, kekakuannya. Yang ketiga, testabilitas. Yang keempat, replika. Yang kelima, presisi dan keyakinan. Yang keenam, objektivitas. Yang ketujuh, generalisasi. Dan yang kedelapan itu kekikiran. Selanjutnya ada perkembangan metode penelitian menurut Rummel 1958. Yang pertama, trial error. Masalah tidak dibatasi jelas. Tata cara pemecahannya dicari sambil jalan. Observasinya sangat sederhana dan umumnya kualitatif. Yang kedua, authority and tradition. Ini tuh mengikuti doktrin atau pendapat pemimpin tanpa kritik. Tradisi dan kehidupan kekuasaan para pemimpin sangat memegang peran dalam menentukan roda kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, speculation and argumentation. Ini tuh adanya keraguan dari doktrin penguasa ilmu pengetahuan yang berkembang lebih mengutamakan logika tanpa dukungan empiris atau ajaran yang menjadi dasar pemikiran. Yang keempat itu hipotesis dan experimentation. Diawali dugaan atau hipotesis, dikumpulkan fakta, dan diambil kesimpulan dengan pola pikir deduktif atau induktif. Kebenaran dari hasil kesimpulan penelitian relatif dipercaya sehingga metodologi penelitian berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada jenis penelitian. Yang pertama itu ada bidang keilmuan, berdasarkan penelitian ilmu alamiah, seperti ilmu sosial dan ilmu humaniora, atau penelitian biologi, penelitian ekonomi, penelitian hukum, dan penelitian agama. Yang kedua, itu ada tempat pelaksanaannya, seperti laboratorium, perpustakaan, dan langsung di masyarakat. Yang ketiga itu ada pemakaiannya. Pemakaiannya ini tuh murni atau dasar atau terapan. Tujuannya itu untuk eksplorasi deskriptif, sebab akibat, pengembangan, dan verifikasi. Yang kelima itu ada taraf. Ini tuh deskriptif, penelitian deskriptif, inferensia, memaparkan suatu peristiwa karena ingin menyimpulkan suatu hal berdasarkan
Sebagaimana pengamatan, maka perlu penelitian inferensia dan inferential research. Yang keenam itu pendekatannya. Ini tuh ada cross section, time time series research dan panel data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar Alivia Putri. Selanjutnya, penelitian hipotek deduktif. Proses 7 langkah dalam metode deduktif hipotetiko. Yang pertama itu mengidentifikasi area masalah yang luas. Yang kedua, tentukan pernyataan masalah. Yang ketiga, kembangkan hipotesis. Yang keempat, menentukan tindakan. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, interpretasi data. Kemudian untuk proses 7 langkah dalam metode deduktif hipotetiko, itu yang pertama, mengidentifikasi area masalah yang luas atau pengamatan. Hal itu merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan merasakan, kemudian memahami pengetahuan sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Maksud dan dari cara observasi yang paling efektif adalah melengkapi dengan pedoman observasi atau pedoman pengamatan seperti format atau blanko pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Setelah itu, peneliti sebagai seorang pengamat tinggal memberikan tanda cek pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut. Kemudian yang kedua itu pengumpulan data di awal. Pengumpulan data sendiri itu alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data ini sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda. Misalnya, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan skala. Dengan instrumen akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dan untuk membuktikan hipotesis. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dengan demikian, banyak informasi yang akan diperoleh melalui wawancara dan penelitian pustaka. Yang ketiga itu perumusan teori. Perumusan teori ini usaha untuk menggabungkan semua informasi dalam cara yang logis, sehingga faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah dapat dikonseptualisasi dan diuji. Pada perumusan teori ini, variabel kritis diuji kontribusi dan pengaruhnya dalam menjelaskan mengapa masalah terjadi dan bagaimana hal tersebut dapat diselesaikan. Kemudian selanjutnya yang keempat, penyusunan hipotesis. Penyusunan hipotesis ini merupakan tahapan penelitian yang penting untuk membangun atau merumuskan suatu hipotesis. Landasan teori yang dipilih harus sesuai dengan ruang lingkup permasalahan. Landasan teoritis ini akan menjadi suatu asumsi dasar peneliti dan sangat berguna pada saat menentukan suatu hipotesis penelitian. Peneliti harus selalu bersikap terbuka terhadap fakta dan kesimpulan terdahulu, baik yang memperkuat maupun yang bertentangan dengan prediksinya. Kemudian, yang kelima itu pengumpulan data ilmiah. Setelah menyusun hipotesis,
Data yang terkait dengan setiap variabel dalam hipotesis perlu dikumpulkan. Pengumpulan data ilmiah lebih lanjut adalah diperlukan untuk menguji hipotesis yang dihasilkan dalam studi. Misalnya, untuk menguji hipotesis bahwa menyediakan item yang memadai akan mengurangi ketidakpuasan konsumen. Seorang perlu mengukur tingkat kepuasan konsumen saat ini dan mengumpulkan data lebih lanjut mengenai tingkat kepuasan konsumen kapanpun sejumlah item yang memadai disimpan dan tersedia bagi konsumen. Yang keenam, analisis data. Pada dasarnya, proses analisis data itu dimulai dari menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia dari berbagai macam sumber, baik itu pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan yang lainnya. Data tersebut memang ada banyak sekali dan setelah dibaca kemudian dipelajari untuk dipahami. Apabila itu sudah dilakukan, maka selanjutnya melakukan reduksi data yang dilaksanakan dengan cara membuat sebuah abstraksi dan setelah itu maka menyusunnya ke dalam satuan-satuan. Yang ketujuh, deduksi. Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari hasil analisis data. Dengan demikian, metode deduksi adalah proses penalaran dari suatu atau lebih pernyataan umum atau premis untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Selanjutnya, deduksi dan indukasi. Penalaran deduksi itu merupakan penerapan teori umum untuk kasus tertentu. Contoh penalaran deduktif itu pada pengujian hipotesis. Selanjutnya, penalaran induktif. Penalaran induktif itu merupakan proses di mana kita mengamati fenomena spesifik dan di atas dasar ini sampai pada kesimpulan umum. Contohnya itu menghitung angsa putih. Terus proses induktif dan deduktif itu sering digunakan dalam penelitian. Penalaran deduktif yaitu merupakan penerapan teori umum untuk kasus tertentu. Contohnya pengujian hipotesis pada suatu penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahru. Baik, berikutnya pendekatan alternatif untuk membuat penelitian yang baik. Positivisme yaitu metode yang diorganisasikan untuk mengkombinasikan logika deduksi dengan observasi empiris yang tepat dari perilaku individu untuk menemukan dan mengkonfirmasikan perilaku untuk menemukan dan mengkonfirmasikan seperangkat hukum sebab akibat yang dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum dari aktivitas manusia. Berikutnya yaitu konstruksionisme. Konstruksionisme adalah memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan konstruksionis itu memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari komunikator dan dalam sisi penerima, yaitu memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan. Next.
Berikutnya yaitu positivisme. Adapun positivisme yaitu pandangan yang berpendapat bahwa pengetahuan dapat dicapai melalui pengamatan objektif dan metode ilmiah yang sistematis. Penganut positivisme percaya bahwa realitas objektif dan kausal dapat dijelaskan dan diukur dengan menggunakan metode ilmiah yang dapat dipercaya. Mereka meyakini bahwa fakta-fakta empiris, nah di sini perlu diketahui bahwa fakta empiris yaitu suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Bukti empiris ataupun fakta empiris itu mengandung informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran ataupun dalam kebohongan, suatu klaim yang disebut sebagai empiris. Oke, lanjut. Di sini adalah fakta-fakta empiris adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan. Nah, di sini juga positivisme sering dikaitkan dengan metode ilmiah, kuantitatif, dan data statistik. Jadi, positivisme itu berkaitan dengan metode ilmiah yang berhubungan dengan angka, statistik, dan grafik. Bisa di next. Oke, berikutnya ini adalah positivismenya. Di sini yaitu penelitian ilmiah adalah cara untuk mendapatkan kebenaran, kekakuan, dan replikasi keandalan dan generalisasi. Nah, di sini ada pendekatan kunci yaitu dengan eksperimen. Kenapa dengan eksperimen? Karena dengan eksperimen kita dapat mengobservasi dan mengambil sampel dari suatu pengujian agar kita bisa melakukan pendekatan untuk memperoleh bukti yang relevan dengan penelitian kita untuk memperoleh bukti sebagai penguat dari eksperimen tersebut. Di next. Oke, nextnya ini adalah realisme kritis. Nah, di sini juga ada yang namanya realitas eksternal, tetapi sebelumnya harus diketahui bahwasanya realitas eksternal adalah ekspresi interaksi berupa dengan kepercayaan, ketidakadilan, nasionalisme, politik, atau dalam kurung itu sebagai tema sosial. Berikutnya adalah hubungan berupa dengan alam, tanda kutip, tema lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini, tetapi kita tidak selalu dapat mengukur realitas eksternal ini secara objektif. Dan juga berikutnya ada Ya. Oke, lanjut. Berikutnya yaitu realisme kritis, sangat kritis terhadap kemampuan kita untuk memahami dunia dengan pasti. Di sini juga ada tambahan bahwasanya realisme kritis menawarkan pemahaman ilmu pengetahuan yang merupakan perkembangan baru yang amat menarik dan pantas diberi perhatian sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan realisme kritis adalah aliran dalam filsafat ilmu pengetahuan yang muncul dalam tahun 70-an di Inggris sebagai kritik atas sejumlah filsafat ilmu pengetahuan mengenai ilmu alam. Cetus utama adalah Roy Bhaskar, ini dari Inggris. Jadi seperti itu. Oke, mungkin di next.
Berikutnya yaitu realisme kritis. Realisme kritis adalah suatu paradigma atau pendekatan dalam metodologi penelitian yang menekankan pada pentingnya memahami realitas sosial dari sudut pandang kritis dan kritis terhadap kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. Realisme kritis ini bertujuan untuk mengungkap realitas sosial yang tersembunyi, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan, serta untuk mempromosikan perubahan sosial yang lebih adil. Berikutnya yaitu dalam metodologi penelitian, realisme kritis mengusulkan penggunaan metode penelitian kualitatif yang mengutamakan pengalaman dan perspektif partisipan dalam memahami realitas sosial. Peneliti realisme kritis juga menekankan pada pentingnya refleksi kritis terhadap posisi epistemologis dan etis dalam penelitian sosial. Pandangan realisme kritis telah berdampak pada perkembangan studi kritis di berbagai disiplin ilmu sosial, termasuk di dalamnya itu studi budaya, studi gender, dan studi kritis terhadap kebijakan politik atau publik. Dan juga sebagai aliran filsafat ilmu pengetahuan realisme kritis, itu mempunyai tempat tersendiri dalam proses perkembangan pemikiran. Tepatnya, realisme kritis adalah reaksi atas dua aliran filsafat ilmu pengetahuan yang mendahuluinya, positivisme dan idealisme. Positivisme berangkat dari asumsi dasar bahwa terdapat pemisahan mutlak antara pengetahuan atau tanda kutip itu adalah pemikiran manusia dan kenyataan. Idealisme menyatakan sebaliknya bahwa pengetahuan ataupun pikiran manusia dan kenyataan tidak bisa dipisahkan sama sekali. Karena reaksi realisme kritis terhadap dua aliran tersebut yaitu sangat rumit. Artinya, realisme ini atau atau realisme kritis di satu pihak menolak unsur-unsur positivisme dan idealisme. Di lain pihak mengangkat unsur-unsur tertentu dari dua aliran tersebut dan mengintegrasikannya dalam pandangan baru. Maka pada intinya yaitu realisme kritis menawarkan pendapat lain sekali tentang cara membangun ilmu pengetahuan dibandingkan positivisme dan idealisme. Untuk memahami reaksi rumit ini perlu diketahui bahwasanya persamaan antara pandangan positivisme dan idealisme dalam hal membangun pengetahuan. Seperti itu jadinya. Oke, next. Next, oke. Berikutnya yaitu konstruksionisme. Berikutnya yaitu konstruksionisme, yaitu pandangan yang berpendapat bahwa realitas sosial tidak dapat dipahami secara objektif dan universal, melainkan dipahami melalui perspektif dan interpretasi subjektif dari individu ataupun kelompok. Penganut dari konstruksionisme percaya bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang dilakukan oleh manusia dalam interaksi sosial mereka. Mereka menekankan bahwasanya realitas sosial merupakan hasil dari proses interpretasi dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok sosial dan bukan hanya hasil dari fakta-fakta empiris. Di sini konstruksionisme sering dikaitkan dengan metode kualitatif dan penggunaan data yang diperoleh dari pengamatan ataupun pengalaman dan observasi partisipatif. Next.
Next. Oke, di sini berikutnya ada dunia seperti yang kita kenal pada dasarnya adalah mental, yang mana itu bertujuan untuk memahami aturan yang digunakan orang untuk memahami dunia. Sini adalah metode penelitian seringkali bersifat kualitatif. Namun perlu diketahui juga bahwasannya konsep umum dari konstruksionisme yaitu pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti pelajar aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Berikutnya dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Berikutnya pentingnya membina pengetahuan secara efektif ataupun aktif oleh pengajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Berikutnya itu ada unsur penting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Berikutnya, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku pada apabila seorang pelajar menyadari bahwasanya gagasan-gagasan tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Yang terakhir yaitu bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat dari pelajar itu sendiri. Tapi di sini juga ada bentuk-bentuk dari konstruksionisme, yaitu pertama itu ada konstruksionisme individu, yaitu pandangan ini berfokus pada kehidupan atau inner psikologi manusia. Apa itu? Yaitu mengartikan sesuatu dengan menggunakan pengetahuan dan keyakinannya secara individu. Berikutnya yang kedua itu ada jenis yang bentuknya itu sebagai konstruktivisme sosial. Apa itu? Di sini ada pakar yang bernama Sky meyakini bahwa interaksi sosial mencakup unsur-unsur budaya dan aktivitasnya adalah yang membentuk pengembangan dan pembelajaran individu, atau dengan kata lain, pengetahuan disusun berdasarkan interaksi sosial dalam konteks sosial budayanya. Seperti itu. Next. Berikutnya yaitu pragmatisme. Di sini adalah jangan mengambil posisi tertentu tentang apa yang membuat penelitian bagus, tetapi penelitian tentang fenomena objektif dan subjektif dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Di sini ada kaitan dengan hubungan antara teori dan praktek. Tujuan teori adalah untuk menginformasikan praktik. Jadi tidak mungkin ada praktik namun tidak ada teori yang memperkuatkannya ataupun tidak ada teori yang mendasarkan dari praktek tersebut. Oke, di sini juga pragmatisme itu merupakan gerakan filsafat Amerika yang mencerminkan sifat-sifat kehidupan di lingkup Amerika. Seperti itu. Ini awal mulanya dari pendekatan pragmatisme. Oke, berikutnya ini ada pragmatismenya itu sebagai empirisme radikal. Di sini ada perlu diketahui bahwasanya realitas adalah hal yang dialami, apakah itu merupakan benda ataupun perubahan keadaan. Jadi perubahan yang terjadi terhadap benda ataupun keadaan itu disebutkan sebagai realitas. Namun pengetahuan berdasarkan atas persepsi indrawi atas pengalaman yang membentuk kesadaran yang terus-menerus. Itu. Next.
Berikutnya yaitu pragmatisme. Diketahui bahwasanya pragmatisme adalah suatu pandangan filosofis yang menekankan pentingnya pengalaman praktis dan kegunaan dalam menekankan nilai atau kebenaran dari sebuah ide ataupun dari sebuah konsep. Di sini yaitu pragmatisme menekankan pada pengalaman nyata dan konsekuensi yang dapat diuji sebagai kriteria kebenaran dan dari sebuah gagasan atau tindakan. Jadi pragmatisme ini dia itu memfokuskan pada pengalaman nyata yang dia itu tidak dibuat-buat dan berdasarkan dari bukti nyata dari suatu kejadian atau peristiwa dan konsekuensi yang dapat diuji. Jadi konsekuensi ini dapat diperhitungkan dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya sebagai angan-angan dan tidak terbukti kebenarannya sebagai kriteria kebenaran dari sebuah gagasan atau tindakan. Jadi sebuah gagasan ataupun tindakan itu dapat diuji kebenarannya dengan pengalaman nyata dan konsekuensinya gitu loh. Jadi yang namanya gagasan atau tindakan pasti berdasarkan dari pengalaman nyata ataupun dari teori-teori yang memperkuatkan gagasan ataupun tindakan tersebut. Nah, berikutnya yaitu menurut pandangan pragmatisme tidak ada kebenaran atau nilai yang tetap dan universal. Jadi, nggak ada yang namanya itu kebenaran ataupun nilai yang tetap dan universal. Semua itu dinamis, bersifatnya itu tidak pasti dan dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Dan juga melainkan hanya sesuatu yang bermanfaat atau berguna dalam konteks tertentu. Jadi dia itu sifatnya bukan statis, tapi bergantung pada sesuatu yang bermanfaat atau berguna dalam konteks yang diperlukan dari pandangan pragmatisme tersebut. Berikutnya, pragmatisme juga menekankan pada nilai praktis dari suatu tindakan atau ide. Di sini juga pragmatisme itu menekankan pada nilai praktis dari suatu tindakan atau ide yang berguna untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari pragmatisme ini juga menekankan pada nilai praktis tindakan ataupun ide yang mana tindakan ataupun ide itu bertujuan untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pragmatisme ini dapat dijadikan solusi dari sebuah masalah maupun sebagai acuan dalam mencapai tujuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam 3 aspek instrumentalisme, ya, yaitu ada yang pertama yang namanya temporalisme, berarti bahwa ada gerak atau dan kemajuan yang real dalam waktu pengetahuan. Kita tidak hanya mencerminkan ke dunia, yaitu membentuk dan wataknya. Kedua, futurisme mendorong untuk melihat hari esok dan tidak ada yang namanya itu dan tidak ada kepada hari kemarin. Hari esok yang berasal dari hari kemarin tidak akan melupakan ulangan, akan tetapi merupakan hal yang baru. Jadi tidak bakal mengulang akan kejadian baru, tapi dia itu bakal terus berjalan dan tidak dapat kembali. Yang ketiga ini adalah meliorisme, berarti bahwa dunia dapat dibuat lebih baik dengan tenaga kita. Seperti itu. Tapi juga bahwasanya pragmatisme adalah aliran yang mengemukakan bahwa pemikiran itu mengikuti sebuah tindakan seseorang. Secara istilah, pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa
kriteria kebenaran sesuatu ialah sesuatu itu mempunyai kegunaan bagi kehidupan nyata. Dan patokannya, pragmatisme ialah manfaat yang kehidupan praktis. Jadi dalam pandangan pragmatisme, itu kriteria kebenaran ataupun keyakinan akan sesuatu itu berdasarkan dari nilai nyatanya ataupun dari kegunaannya yang dia itu apakah bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Tapi dalam KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatisme itu mengacu pada tindakan yang bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan ataupun kemanfaatan mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. Dan juga dari segi bahasa, pragmatisme ini berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti sebuah tindakan atau sebuah tindakan tingkah laku seseorang. Sedangkan istilah kata dari isme mengambil dari kata pragmat dan isme. Nah, isme ini memiliki arti yaitu suatu ajaran ataupun aliran. Dan juga misalkan kalau kita lihat dari segi para pakar, itu banyak sekali karakteristik dan contoh-contoh dari pragmatisme yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya itu misalkan adalah dapat terlihat pada konsep permainan bola. Kenapa? Jadi kan pada permainan bola yang hanya bertujuan untuk menghasilkan skor atau gol tanpa mempertimbangkan metode ataupun teknik bermain seperti menyerang ataupun bertahan. Jadi dia ini nggak terlalu memikirkan terhadap sebuah teori ataupun sebuah gagasan, tapi dia ini berfokus pada apa ya yang bermanfaat ataupun apa tujuan dari sebuah kegiatan ataupun tindakan. Seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya contohnya adalah seperti main bola. Karena tujuannya adalah mencetak skor sebanyak-banyaknya atau menghasilkan gol yang lebih besar daripada lawan kita, maka itu dinilai sebagai pragmatisme. Karena apa? Karena itu adalah sebuah tujuan dalam sebuah kegiatan, yaitu untuk menang dan memperoleh skor sebanyak-banyaknya. Tapi ada juga yang namanya sikap pragmatisme, yaitu merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang-orang yang mempunyai sifat pragmatis itu menginginkan segala sesuatu yang dikerjakannya ataupun yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama. Ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang, yaitu di mana banyak generasi sekarang yaitu sangat ingin memperoleh hasil tanpa mengikuti proses. Jadi banyak sekarang yang orang yang cenderung berpikir praktis tapi tidak mau repot dengan proses. Nah, itu adalah contoh dari orang ataupun sikap pragmatisme dalam kehidupan sehari-hari. Tapi juga ada yang namanya pragmatisme dalam pendidikan, yaitu proses pendidikan dalam pragmatisme bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi belajar yang berbuat ataupun learning by doing. Proses demikian berlangsung sepanjang hayat. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, anak didik memiliki akal dan kecerdasan. Tapi juga ada yang namanya etika pragmatis, yaitu etika yang lebih menekankan asas manfaat daripada kebenaran. Jadi dia itu terlalu memikirkan yang penting itu bermanfaat ketimbang itu adalah kebenaran. Jadi orang yang memiliki etika pragmatisme itu selalu fokus kepada manfaat akan sesuatu dibandingkan apakah yang dilakukan itu adalah melakukan kebenaran.
Seperti itu. Tapi kita mencapai bahwasanya apa sih perbedaan dari idealisme dan pragmatisme. Yang perlu kita ketahui bahwasanya pengertian mudahnya ini, idealisme berarti menetapkan satu cara untuk mencapai tujuan, cara lain dikesampingkan. Jadi dia hanya memfokuskan pada satu cara untuk mencapai tujuan yang dia tuju ataupun yang dimaksud. Dan dia itu enggak memikirkan apakah ada alternatif lain ataupun cara lain dalam memperoleh tujuan tersebut. Dia hanya fokus dalam satu proses untuk mencapai sebuah tujuan. Namun dalam pragmatisme ini tidak terkungkung pada satu cara, tapi lebih fleksibel. Nah, jadi kalau di pragmatisme itu karena dia fokus pada manfaat pada sebuah kegiatan ataupun kejadian, dia itu menggunakan banyak cara untuk mencapai sebuah tujuan. Dia akan menggunakan semua cara, tidak peduli bosnya itu apakah benar maupun salah. Yang penting dia ini mencapai tujuan apa yang dia tuju dengan menekankan kepada sisi manfaat dari sebuah kejadian atau kegiatan. Itu. Oke, mungkin bisa di next. Oke, mungkin sedikit merangkum dari apa yang kami presentasikan tadi, yaitu di sini kita membahas dari chapter 1, yaitu merupakan metode penelitian untuk bisnis, sedangkan chapter 2 yaitu adalah investigasi ilmiah. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya penerapan dari metode penelitian untuk sebuah keperluan bisnis itu mencakup riset ataupun penelitian terapan dan juga melalui area penelitian dalam bisnis. Situ akan membuat prototipe untuk memperoleh hasil dari riset suatu bisnis. Sedangkan dari chapter 2 kita dapat memperoleh hasil bahwasanya dalam investigasi ilmiah itu mempunyai banyak pandangan. Jadi kita dalam menginvestigasi sebuah karya ilmiah ataupun kita ingin membuat sebuah jurnal ilmiah, itu kita harus melihat dari berbagai POV ataupun perspektif. Karena apa? Karena sebuah kejadian ataupun sebuah teori tentunya pasti bakal memerlukan tindakan ataupun pendekatan tertentu yang mana tidak dapat disamakan dengan kejadian ataupun sebuah teori yang lain. Seperti itu. Dan tentunya dengan segala riset, observasi, hipotek dan deduktif, dan segala hal yang meliputi sebuah penelitian untuk menemukan bukti, penguat, maupun sebuah teori yang menguatkan terhadap hipotesis ataupun kesimpulan akan suatu kejadian ataupun permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari maupun yang diambil sebagai topik dari sebuah penelitian. Itu. Oke, mungkin sekian dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.